Pernah ngebayangin gimana jadinya kalau bintang mati? Meskipun kedengarannya menyeramkan, kematian bintang justru bisa menciptakan pemandangan yang sangat indah, yaitu Butterfly Nebula. Dan percaya nggak percaya, ini beneran kejadian di luar angkasa sana. Bukan cuma di dongeng saja. Nebula kupu-kupu atau yang dikenal secara ilmiah sebagai NGC 6302 adalah salah satu nebula paling unik yang ada di rasi bintang Scorpius. Bentuknya sangat khas, menyerupai kupu-kupu dengan dua sayap yang menyala dan berwarna-warni. Namun, pemandangan indah ini bukanlah hiasan biasa. Ini adalah hasil dari sebuah bintang yang sekarat dan kehabisan bahan bakar nuklirnya. Nebula ini berjarak sekitar 3.400 tahun cahaya dari bumi. Lebar sayapnya membentang sepanjang 3 tahun cahaya. Karena kemiripannya dengan kupu-kupu atau serangga, nebula ini juga sering disebut nebula serangga. NGC 6302 juga terdaftar dalam katalog astronomi lain sebagai Caldwell 69 yang bisa dilihat menggunakan teleskop amatir. Nebula kupu-kupu adalah salah satu nebula planet yang paling kompleks dan menarik. Dilihat dari bumi, ukurannya terlihat cukup besar. Bentuknya sangat unik, memiliki struktur bipolar, seperti dua sayap besar yang membentang dari pusatnya. Bintang di tengah nebula ini tersembunyi di balik garis gelap yang membentang di bagian pinggang nebula. Salah satu sayap terbesarnya, yaitu lobus barat laut, diyakini terbentuk sekitar 1.900 tahun lalu akibat letusan dahsyat dari bintang pusatnya. Lobus ini mengembang dengan kecepatan luar biasa, mencapai lebih dari 600 km per detik di bagian tepinya. Para ilmuwan juga menemukan bahwa material di tepi sayap bagian barat tampak bertabrakan dengan gumpalan gas lain yang sudah ada di sekitarnya. Hal ini membuat bentuk nebula ini menjadi sangat kompleks dengan berbagai simpul dan struktur yang rumit. Saat sebuah bintang raksasa merah menua dan kehabisan bahan bakar helium, ia akan melepaskan lapisan luarnya. Materi yang dilepaskan ini, yang kaya akan karbon, akan membentuk pola-pola yang memukau saat mengembang keluar angkasa. Sisa bintang yang tersisa kemudian menjadi katai putih yang sangat padat dan panas, kira-kira seukuran bumi. Gabungan dari katai putih yang panas dan materi yang mengembang inilah yang kita sebut sebagai nebula planet. Meskipun namanya planet, objek ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan planet. Sebagian besar nebula planet ini berbentuk bulat, tetapi beberapa juga memiliki bentuk yang unik. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Butterfly Nebula. Pada tahun 2023, para astronom menemukan sesuatu yang mengejutkan di nebula kupu-kupu. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Bruce Bellick mengamati perubahan dramatis pada materi di dalam sayap nebula. Perubahan ini terjadi dalam waktu 11 tahun dan didorong oleh angin gas yang sangat kuat. Penemuan ini membingungkan para ilmuwan karena bintang di pusat nebula seharusnya sudah kehabisan bahan bakar. Model yang ada tidak bisa menjelaskan mengapa struktur di dalam nebula bisa berubah begitu cepat. Untuk mengungkap misteri ini, tim tersebut membandingkan foto nebula kupu-kupu yang diambil oleh teleskop luar angkasa Hubble pada tahun 2009 dan 2020. Dari perbandingan itu, mereka menemukan bahwa ada sekitar 6 semburan gas atau jet yang mendorong materi keluar. Jet-jet ini tidak simetris dan diperkirakan mulai terjadi sekitar 2.300 tahun yang lalu dan berakhir 900 tahun yang lalu. Lintasan jet-jet ini saling berpotongan dan menciptakan pola-pola aneh di sayap nebula. Meskipun alasannya belum pasti, para astronom menduga bahwa bintang di pusat nebula mungkin tidak sendirian. Ada kemungkinan bintang itu menelan bintang lain yang ada di dekatnya atau mengambil materi dari bintang tetangga. Peristiwa ini bisa menciptakan medan magnet yang kompleks dan menghasilkan semburan-semburan jet tersebut. Untuk memecahkan misteri ini, para ilmuwan berharap bisa menggunakan teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop ini mampu menembus debu tebal di pusat nebula dan melihat bintang yang tersembunyi dengan cahaya inframerah. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan petunjuk penting tentang bagaimana nebula yang menakjubkan ini terbentuk.
Bintang yang ada di tengah nebula kupu-kupu adalah Katai Putih yang sangat panas. Masanya sekitar 0,64 kali massa matahari. Bintang ini dikelilingi oleh piringan debu dan gas yang tebal. Piringan inilah yang diperkirakan menyebabkan material terlontar keluar membentuk sayap kupu-kupu. Suhu permukaan bintang ini luar biasa panas, mencapai lebih dari 250.000 derajat Celcius, menjadikannya salah satu bintang terpanas yang pernah ditemukan. Suhu yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa bintang aslinya dulu sangat masif. Jadi, pada dasarnya, saat bintang kayak matahari gitu udah tua banget dan kehilangan tenaga buat terus bersinar, dia bakal buang lapisan-lapisan luarnya ke angkasa lewat angin bintang super kenceng. Inti dari bintang itu bakal berubah jadi white dwarf, alias bintang kerdil putih super panas dan penuh energi. Nah, saat lapisan luar itu terhempas keluar angkasa, gas-gas di dalamnya mulai bersinar karena disinari sinar UV dari si white dwarf. Hasilnya, boom! Terbentuklah nebula dengan bentuk yang cantik dan dramatis, kayak seolah-olah langit lagi pamer karya seni. Yang bikin makin wow, suhu di pusat Butterfly Nebula ini bisa tembus lebih dari 200.000 degree Celcius. Gila kan? Ini bikin si white dwarf di tengahnya jadi salah satu yang paling panas yang pernah ditemukan manusia. Cahaya yang dipancarkan bisa menjangkau hingga 3 tahun cahaya panjangnya. Dan isinya penuh sama gas-gas penting kayak hidrogen, helium, oksigen, dan nitrogen. Semua elemen ini penting banget buat pembentukan bintang dan planet baru nantinya. Butterfly Nebula bukan sekadar keindahan visual di luar angkasa. Lebih dari itu, dia juga simbol tentang siklus hidup yang megah. Dari bintang yang bersinar terang, lalu mati, dan akhirnya berbagi dirinya buat jadi bagian dari generasi baru di galaksi. Ibarat manusia, ini kayak kita hidup, tumbuh, lalu ninggalin sesuatu yang berarti buat masa depan. Pada tahun 2009, para astronom mengumumkan bahwa mereka berhasil mengidentifikasi bintang pusat ini menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka melihat bintang ini terletak di balik piringan debu. Namun pada tahun 2021, tim peneliti lain mengemukakan teori yang berbeda. Mereka membandingkan gambar-gambar Hubble dan menduga bahwa objek yang sebelumnya diidentifikasi sebagai bintang pusat itu sebenarnya adalah bintang lain yang kebetulan berada di latar depan. Tim ini menemukan jejak-jejak gas yang bergerak cepat yang diduga merupakan zona kejut akibat angin kencang dari bintang pusat. Arah angin ini juga tidak sesuai dengan perkiraan para ilmuwan, menambah misteri tentang bintang yang tersembunyi di pusat nebula ini. Para peneliti meyakini bahwa bintang pusat yang sebenarnya mungkin masih tersembunyi di dalam lapisan gas dan debu. Nebula ini sebenarnya sudah terkenal sejak lama, sekitar tahun 1888 berkat seorang astronom dari Denmark bernama John Louis Emil Dreyer. Tapi ada juga yang bilang mungkin James Dunlop, astronom dari Skotlandia, sudah melihatnya lebih dulu pada tahun 1826. Studi pertama yang benar-benar mendalam tentang nebula ini dilakukan pada tahun 1907 oleh Edward Emerson Barnard, seorang astronom Amerika. Ia menggambarkan dan menjelaskan bentuknya dengan sangat detail. Hebatnya, Barnard bahkan menyebut Dunlop sebagai penemu pertamanya, walau mungkin ada sedikit kekeliruan. Bagian tengah nebula ini punya jalur gelap yang sangat unik. Para peneliti di tahun 2002 menemukan sesuatu yang mengejutkan di jalur gelap itu. Mereka menemukan bukti adanya es air, silikat, dan kuarsa yang berbentuk kristal. Bahkan, mereka juga menduga ada karbonat yang akan menjadi penemuan pertama di luar tata surya kita. Meskipun penemuan ini masih diperdebatkan, tetap saja ini adalah penemuan yang luar biasa. Nah, yang paling seru, nebula kupu-kupu adalah salah satu nebula di pusat galaksi Bima Sakti yang orientasinya sangat rapi, sejajar dengan bidang galaksi kita. Penemuan ini diumumkan pada 4 September 2013 dan bikin para ilmuwan penasaran. Ada kekuatan misterius di luar sana yang membentuk orientasi nebula-nebula ini, dan para ilmuwan menduga
itu adalah medan magnet yang sangat kuat dari pusat galaksi kita. Penemuan keren ini adalah hasil kerja keras Brian Rees dan A.A. Zylstra dari Universitas Manchester. Mereka mengamati lebih dari 100 nebula di pusat Bima Sakti menggunakan teleskop luar angkasa Hubble dan teleskop teknologi baru. Hasilnya, mereka menemukan bahwa nebula-nebula bipolar ini yang lokasinya beda-beda punya sejarah dan komposisi yang beda dan nggak saling berinteraksi, tapi kok bisa ya orientasinya sejajar satu sama lain? Dan yang lebih menariknya lagi, fenomena ini hanya terjadi pada nebula-nebula bipolar, bukan semua nebula planet. Nebula kupu-kupu terletak di rasi bintang Scorpius. Nebula ini dapat ditemukan menggunakan bintang-bintang dari Fish Hook. Pertama, temukan dulu rasi bintang Scorpius atau kalajengking. Kamu bisa membayangkan bentuknya seperti kail pancing. Nah, badan, ekor, dan sengat kalajengking itulah yang akan jadi petunjukmu. Untuk menemukan nebula ini, bayangkan saja ada garis lurus dari bintang Iota 1 Scorpius ke bintang Larawak. Letak nebula kupu-kupu ada di garis imajiner itu. Lebih spesifik lagi, posisinya ada di utara titik pengah antara bintang Shaula atau yang ada di bagian sengat kalajengking. Nebula ini juga berada di area langit yang sama dengan nebula cakar kucing atau NGC 6334. Sayangnya, kalau kamu berada di belahan bumi utara, agak sulit untuk melihatnya karena nebula ini tidak akan pernah terbit terlalu tinggi di atas cakrawala. Waktu terbaik untuk berburu pemandangan ini adalah di bulan Juli, saat rasi bintang Scorpius naik paling tinggi di langit malam. Mungkin kita ngerasa hal-hal kayak gini jauh banget dari kehidupan sehari-hari. Tapi justru dari kejadian alam kayak Butterfly Nebula, kita bisa belajar banyak hal. Tentang keindahan dalam perpisahan, tentang energi yang gak pernah benar-benar hilang gitu. Terus, bintang mati ini bisa menjadi awal yang baru, alias awal dari bintang baru gitu. Jadi, next time kalau kamu lihat langit malam dan ngeliat bintang berkedip-kedip, ingat ya, suatu hari nanti mereka bisa berubah jadi karya seni luar angkasa, kayak Butterfly Nebula. Bukan cuma indah, tapi juga punya cerita mendalam tentang kehidupan dan warisan. Alam semesta emang selalu punya cara keren buat ngajarin kita tentang makna kehidupan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Next, mau bahas apa? Komen di bawah ya.